Berjumpa di dalam acara TikTok Live Nekat Bicara. Sebentar lagi, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan ngobrol-ngobrol asik tentang film pendek. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu dan kepo tentang film pendek dan cara pembuatannya, idealismenya, realitanya, bisa bergabung. Durasi tayangnya kita di sini dalam jangka waktu 1 jam. Jadi pastikan jaringan internet teman-teman aman sampai 1 jam ke depan. Sekarang waktu menunjukkan di tempat saya adalah jam 19.48 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau dibagikan linknya. Welcome to the room, Hendro Sembiring. Nanti ya, kita jam 8 kita ngoceh-ngoceh. Dipersiapkan yang perlu dipersiapkan dulu. Silakan minum-minum dulu. Karena ini obrolan yang akan seru pastinya. Halo Dika, selamat lulus ya. Gimana rencana filmnya? Ini Dika anaknya Pak Vijay kan? Udah enggak ya? Oke. Ini nanti kamu bisa kenal di sini sama senior. Ya. Abang Hendro Sembiring. Kamu bisa belajar banyak, mau nanya-nanya silahkan.
Mau TikToknya, Instagramnya nanti berhubungan langsung dengan beliaunya boleh. Ajak dong teman-temannya biar rame gitu. Pastikan jaringannya aman sampai 1 jam ke depan. Beli kuota yang cukup. Oke, mantap. Nanti kita bikin room sendiri deh habis ini ya, kita ngobrol rame-rame. Kalau ini biar agak fokus pembahasannya, nanti cuma saya sama Abang Hendro aja ya kita bicara. Teman-teman nyimak. Boleh kasih pertanyaan-pertanyaan nanti supaya kita bisa bahas di room kita kali ini. Jadi acara Nekat Bicara ini akan membicarakan banyak hal tentang segala macam yang memang terjadi atau menjadi latar belakang sebuah peristiwa, macam-macam lah. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol yang asik-asik. Karena saya seorang penulis dan juga filmmaker, jadi pembahasan awal di sini kemarin kita sudah bicara tentang cerita versus berita, asikan mana sih gitu. Nah, kemarin terungkap secara masing-masing gitu ya, ada keasikannya sendiri antara membuat cerita dengan berita yang ternyata itu sangat bersinggungan dengan kejadian kasus Vina Cirebon ini. Nah, nanti kita bahas spill dikit-dikit tentang ini. Sebenarnya apa sih gitu loh, kenapa kok terjadi sangat fenomenal, tapi sedikit karena pembahasan kita di sini adalah tentang film pendek. Nah, apa itu film pendek? Idealismenya seperti apa? Potensinya bagaimana? Dan realitanya di dalam pelaksanaannya ketika seorang sinias film indie bisa menghasilkan sebuah karya dan juga bisa survive serta growing ya. Itu yang paling penting. Kalau kita hanya survive, hanya bertahan, kadang kita akan lemah dan mati digempur oleh berbagai macam hal. Tapi kalau kita mampu untuk grow, untuk tumbuh, untuk berkembang dan untuk terus menciptakan peluang-peluangnya, maka bisa dipastikan kita akan menjadi berhasil gitu. Ya, standar berhasil itu setiap orang beda-beda. Halo, Exceltio Pratama. Salam kenal. Ini dari Banggai atau Depok atau Jakarta. Saya masih belum nongol ya. 5 menit lagi kita akan nongol. Ini baru jidatnya doang. Iya. Diiringi lagu River Flows in You dari Yeruma supaya suasana menjadi lebih asyik, lebih rileks dan tenang. Oke, Roda Cinema, tim dari Dika. Endro, kalau menyimak ini Roda Cinema dipelopori oleh Dika dan ini ada Exceltio Pratama juga. Mereka siswa SMK yang kebetulan berapa bulan yang lalu saya datang ke sekolah mereka bertukar ilmu ya, menyampaikan apa yang saya tahu dan kita diskusi cukup panjang setelahnya sama Dika ini bagaimana mereka mau terjun di dalam industri film. Nah, mereka bikin film pendek keren banget, nanti mungkin bisa di-spill YouTube-nya atau apa biar teman-teman yang lain juga bisa lihat. Di sini nanti Hendro tentu akan mengajak teman-temannya dari Banggai Kepulauan. Itu adalah satu daerah, satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Kalau nggak salah waktu di kelas kemarin Dika saya pernah sampaikan mereka ini dan Bang Hendro inilah yang salah satu kawan yang mengundang saya ke sana dan sampai hari ini perkembangannya sangat signifikan, sangat luar biasa. Dia dari nol belajar film dan sekarang sudah punya prestasi yang sangat membanggakan di kancah nasional. Nah, nanti biar Bang Hendro cerita
seperti apa awalnya dia mengenal film pendek, seperti apa dia mendalami dan kemudian berkembang dengan film pendek ini. Oke, 3 menit lagi kita akan segera on air. Saatnya saya muncul. Jeng jeng jeng. Oh. Halo, salam kenal. Yang sudah kenal tentu nggak perlu kenalan lagi. Yang belum kenal, saya perkenalkan, nama saya Dimas Jaya Dinekat. Saya seorang penulis skenario dan sutradara film pendek. Kok film pendek? Ya, saya coba mengkhususkan itu dulu deh. Kenapa? Karena untuk masuk ke dalam industri film yang sesungguhnya itu banyak hal yang memang menjadi tantangan. Bukan berarti juga film pendek ini bukan film yang sesungguhnya, karena ini hanya masalah durasi saja, gitu. Jadi kita akan kita akan kulik ya, bukan spill lagi, kita akan kulik tentang film pendek. Tentu nggak bisa tuntas dalam pembahasan yang 1 jam ini, tapi setidaknya teman-teman punya wawasan baru, teman-teman punya pandangan baru terhadap apa itu film pendek. Kalau di zaman saya dulu, film pendek ini hanya sebuah film uji coba, ya, uji coba untuk melangkah dalam membuat film yang selanjutnya. Yuk, biar semangat, boleh di like kali, di tap layarnya, gitu kan. Yang mau kasih gift boleh, mau nonton doang nggak apa-apa juga sih. Karena tujuan saya untuk on air di sini bukan untuk sekedar cari duit. Karena kalau cari duit berarti duitnya nggak ada, ya kan? Duitnya hilang dong. Padahal kita bisa mencari mendapatkan itu di mana saja. Endro sudah siap, Endro? Nongol, Endro, silakan Endro. Abang Endro Sembiring, welcome to the room. Halo yang baru bergabung, salam kenal. Di sini tentang film pendek. Di sini saya sudah siap 10 pertanyaan untuk mem-BAP mem-BAP Endro nih. Kameranya bisa on cam bro, biar teman-teman melihat wajah bro. Oke, Bang. Nah, begitulah, gantengnya kelihatan kan bro. Saya kecilin biar kita fokus. Sorry, ada sound kalau ada ambience yang masuk karena Ya, belum ambience ruangan saya ini menjadi layak seperti studio. Jojo, moderator yo. suara saya jelas, Bos. Pastikan 1 jam ke depan kita ngobrol yang asik-asik. Suara saya jelas. Jojo ini dari Pemalang. Keren ya, ada Pemalang, ada dari Manggai. Dari Banggai. Oke, bro. Are you ready? Suara saya Lo main dapat badminton on cam, on air, online. Selamat malam, bro. malam. Lihat. Suara saya kedengaran ya? Terdengarkah suara saya? Terdengar sangat jelas. Mas, suara saya dapat dengar ini. Suaramu kecil, bro. Oh, sorry. Apa saya harus Coba, bro, ngomong, bro. Halo. Iya. Oke. Itu lebih kencang lagi ya. Oke. Oke. Ya, segitu. Biar jelas teman-temannya. Oke, kalau secara persiapan saya menyiapkan ada 10 pertanyaan di sini. Tapi selebihnya nanti tergantung kita asiknya ngobrol. Karena saya terbiasa dengan skrip ya. Jadi saya menyiapkan semua. Oke. Kita sudah masuk ke 2 menit dari jadwal penayangan kita. Di sana sekarang jam berapa, bro? Sekarang sini jam 9 lewat 2 menit sih.
jam 9.02. Jadi Endro ini berada di Sulawesi Tengah, berarti ada di Indonesia bagian timur ya Endro ya? Indonesia Tengah. Tengah, oke, iya, iya, iya. Gimana Bro? Coba silakan cerita deh. Kamu tuh siapa sih gitu kan? Terus dari mana kok sampai kita bisa ngobrol-ngobrol nih? Terus kita apa nekat ya mengadakan seperti ini. Silakan Bro. It's your time. Oke, terima kasih Bang Dimas. Ya, Halo, salam kenal buat teman-teman semua. Eh, saya bukan siapa-siapa. Saya cuman anak dari pulau yang jauh dari ibu kota Jakarta. Tepatnya saya tinggal di Sulawesi Tengah. Kabupatennya itu nanti bisa dicek di Google, itu Kabupaten Banggai Kepulauan. oke. Hampir berbatasan dengan Maluku Utara, kalau teman-teman Oh, tahu. Iya, jadi ya cukup jauh. Eh, Alwi itu tadi Saudi. saya, ya salam buat teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktu. Eh, itu sih mungkin perkenalan buat saya. Saya tidak bisa banyak tentang profil saya karena saya bukan siapa-siapa, tapi yang pasti saya anak pulau, tinggal di daerah 3T, Apa tuh? terdepan, terjauh dan tertinggal. Bisa asal aja kau. Betul. Tapi saya pikir jarak itu bukan jadi masalah ya Ya, untuk bisa belajar dan berkarya apapun ya. Kalau kebetulan saya memilih jalan ninja menjadi seorang pembuat film. wah. Iya. Ya karena Ternate hadir kakak. Wah, ini keren nih ya Ternate. Ternate itu dekat nggak ya sama Banggai? benar ya. Karena memang kalau daerah tempat tinggal saya itu jajahan dari Kesultanan Ternate. Hmm, iya, 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 iya. Nah, kita akan melangkah ke situ nanti tuh. Ada hal-hal menarik ya dari tema yang saya pilih di sini, film pendek, idealisme, terus potensi dan realitanya. Nah, oke, tadi kamu udah spill dikit tentang siapa kamu secara garis besar. Terus apa sih yang bikin kamu itu tertarik gitu loh dalam dunia film, khususnya karena kan kalau sekarang ini baru film-film pendek ya yang kamu bikin kan ya. iya betul. Apa yang membuat kamu tuh tertarik untuk di situ gitu loh? Jadi tadi kamu bilang ini jadi jalan ninja kan? Kalau ngomong Iya, orang udah ngomong jalan ninja itu udah serius banget bro, udah benar. siap mati untuk itu bro. Iya, Apakah sudah betul. seperti itu? Iya. Ya, jadi memang sebenarnya saya memulai belajar film pendek itu bisa dimulai 14 tahun yang lalu. Itu kurang lebih tahun 2010. Itu memang awal mula saya kenal eh, tentang Halo, bagaimana. Assalamualaikum, selamat Wah, siang. selamat Ya, malam nyimak Mas. dulu ya Dil ya. Ya, Selamat siang semuanya. Ya, ya. Lanjut bro, lanjut. ya. Jadi memang tahun 2010 itu memang awal mula saya belajar buat film, dan Halo Ken. saya terus belajar karena waktu 2010 itu dengan saya masih ingat, masih pakai kamera yang pakai pita itu Mas. Itu harus di capture, dan itu memang proses belajar yang Jaga barbar. itu lumayan memakan waktu. Tapi sebenarnya saya kalau dari umur waktu SD itu sudah, kan kalau di daerah saya itu kalau mau pemutaran film itu kan open cup dari bioskop lokal, itu pengumuman di keliling kampung itu, Oke. saksikanlah film Tutur Tinular akan tayang malam hari ini, atau Sahur Sepuh. Nah,
Itu Saya pemutarannya di mana, Bro? Pemutarannya itu di mana? eh, pemutarannya itu di Kabupaten Luwuk yang tempat Mas Dimas berangkat. Di kantor kabupaten. Iya, ya, kabupaten. Jadi saya malam itu jalan jauh kurang lebih sekitar 5 kilo itu Wow. tiga ya untuk masuk ke dalam bioskop. Tapi karena saya tidak punya uang, jadi saya itu curi-curi. Jadi nonton di kan bioskop itu pintunya ditutupnya sudah hampir tapi tidak ditutup penuh. Jadi saya ambil-ambil di lubang-lubang itu nonton di Kamu situ. nyelip gitu ya? Stut, gitu ya? Benar-benar. Saya nonton di lubang-lubang itu dan itu memang Oh gitu nonton. Kirain maksa masuk. benar. Ya beberapa kali pernah paksa masuk tapi pernah lolos, kemudian pernah juga tidak lolos. Umur berapa tadi tuh? Umur berapa? Ya umur-umur SD kelas 3 kelas 4 gitu, Bang. Oke. Berarti secara ketertarikan itu sudah di usia segitu ya? Kamu pengen tahu kepo banget gitu tentang film ya? Betul. Bahkan kan kalau di bioskop itu kan pakai yang roll pita itu terus Ya, diputar kan. seluloid ya. Ya, Masih proyek seluloid. orang itu ya. Benar. Nah, seluloid itu jadi di belakang gedung nonton bioskop itu kan ada laut tuh, pantai. Nah, di situ tempat pembuangan itu seluloid yang rusak itu dibuang di situ. Nah, udah saya itu koleksi waktu itu. Waduh, keren. Saya suka koleksi, tapi waktu itu koleksi saya hilang pada saat gempa tahun 2000 itu hilang. Oh, Masya Allah. Gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa saya tertarik dengan saya kagum aja. Ini cuma gambar-gambar hitam gini, kenapa jadi Hmm. berwarna di layar ya? Saya bertanya begitu di masa umur kecil. Apa yang membuat jadi bertanya kenapa sampai bisa bergerak gambar-gambar itu? Oke. Nah, tapi kemudian itu tidak bisa dijawab oleh siapapun karena waktu itu keterbatasan saya sebagai anak kecil aja saya ya seperti anak lain bermain Mm-mm. main kalau istilah daerah sini dusu blengko main Oke. berenang karena kita biasa di laut jadi ya begitu begitulah sampai nanti di tahun 2010 sekitar saya sudah umur berapa ya umur 20-an sih Mhm. itu kemudian ada salah satu senior saya eh dia yang memperkenalkan saya waktu itu diajak buat film pendek waktu itu jadi ya udah saya ikut-ikut saja sebenarnya waktu itu jadi memang Itu sebelum kita kenal ya berarti ya? Apa sesudah? benar belum mas Oh, sebelum. iya karena itu tahun 2010 Oh, jauh ya berarti ya? jauh sekali mas jadi memang dari situ kita buat film pertama kali nah Nah, saya kenal sama Hendro ini mungkin sekitar tahun 2013-2014 ya, Hendro ya? Di sekitar Facebook ya? iya 2014 kayaknya bang 2014 sekitar ya? Ya, ya, ya oke. sekitar 2014 gitu iya karena Kita banyak benar diskusi nih. Jadi waktu itu saya tertarik dengan Hendro karena termasuk yang paling kritis bertanya, bahkan mungkin boleh dibilang menebalkan pertanyaannya karena detail banget, kritis banget. Tapi saya coba ladeni terus habis itu kita inbox-inboxan ya. Nah, terus sampai akhirnya ya berlanjut kita saya diundang ke Banggai untuk bisa ketemu bicara banyak. Kemarin Endro juga ke Jakarta ngobrol-ngobrol kita. Oke, jadi setelah kamu seperti itu tadi bikin film itu, kamu udah punya ketertarikan dan kebiasaan belum saat itu mengenai apa tentang produksi filmnya atau hanya sekedar ikut-ikut aja gitu? iya jadi karena memang waktu pertama kali pegang kamera terus ternyata kalau buat film harus buat skrip ya buat skenario nah Hmm. saya memang waktu itu tidak tahu tahapan ya istilahnya kalau Mm-mm. tahapan dalam praproduksi produksi sampai distribusi jadi waktu itu ya udah yang penting gas saya udah yang penting jadi film itu jadi nah ya kita ini kita buat buat jadi saya masih ingat sekali film pertama saya itu film Surat Untuk Senja. Nah, itu dibuat secara lokal dan dinonton juga secara lokal. Tapi itu menjadi awal dapat program beasiswa
film di Miles Production itu sama Mbak Mira Lesmana, benar. Mm-mm. Kemudian saya belajar di situ lagi di Siscreen Academy. Itu pertama kali saya belajar secara profesional, diperkenalkan dunia film sebenarnya seperti ini. Oke. Alhamdulillah sih. Jadi waktu itu memang saya sudah putuskan sejak 2013 saya akan konsen benar-benar belajar mengejar keterketinggalan saya dengan teman-teman di Loncatan untuk pembuatan film layar lebar atau film feature length film ya, film panjang. Nah, menurut kamu seberapa menariknya sih ini film pendek ini dan apa yang membuat kamu pada akhirnya pertama kali mencoba sendiri mendirect film kamu itu? Nah, sebelum kita bicara yang lain-lain ya, gitu, jangan dibilang dulu itu sebagai sebuah prestasi bla bla, itu nanti pertanyaan yang lainnya. Tapi yang menarik dari kamu dari sebuah pembuatan film pendek itu sendiri apa? Kan tadi kamu punya background story yang seperti itu ya, di usia muda sekali, dini umur 3 SD ya, kelas 3 SD sudah punya ketertarikan terhadap film. Nah, terus ada perjalanannya tadi belajar Miles Production sampai kepada akhirnya mencoba-coba kan. Asumsi saya itu adalah kamu membuat film pendek. Apa yang kemudian membuat ketertarikan kamu? Gua harus bikin nih dengan bekal dan kemampuan yang seadanya tadi. Gimana tuh? Ya, banyak hal sih yang membuat saya tertarik. Pertama film pendek, karena sebenarnya sebelum ke film pendek saya memang suka di film dokumenter, Bang. Oh, dokumenter ya? Iya benar. Tapi akhirnya kemudian film pendek menjadi pilihan yang saya ikut jalani juga sekarang untuk dipelajari dan dibuat karyanya, karena memang kita bisa membuat film dengan gayanya kita sebagai anak. Kita kalau film pendek kan tidak harus dalam tekanan, dalam tanda kutip sponsor misalkan. Oke. Kita bisa betul-betul idealisme kita sebagai pembuat benar-benar dikeluarkan pemikiran, tindakan, adegan tanpa ada tekanan dari produser sebagai atasan kita kan, atau apalagi ada sponsor, permintaan dari sponsorship itu ada. Jadi enaknya di film dokumenter menurut saya yang menarik, kita bisa betul-betul bebas mengeluarkan metode gaya kita, mau di apapun gaya visual dan storytelling kita tuh terserah kita. Halo yang baru bergabung. Iya. Jadi memang film pendek ya, terlepas dari strukturnya membuat film yang bagus, tapi menurutku itu kita bisa bebas menyampaikan banyak hal tanpa ada merasa takut atau itu ada pesanan-pesanan tertentu. Karena memang berawal dari ketertarikan saya, memang idealisme menjadi salah satu fondasi penting yang menurutku ya kalau untuk film pendek. Kalau kemudian dia mau ke komersial, film pendek tapi komersial, berarti memang ada pesanan, ya istilah film-film pesanan ya. Yang sekarang kita kerjakan kayak gitu-gitu aja sih. Iya. Pesan sponsor ya, Andro ya. Iya, pesan sponsor dan itu memang. Tapi begini Bang, kebetulan memang saya tahun ini itu mengerjakan juga film pesanan sponsor, tapi sponsornya itu tidak menekan saya untuk berkreasi, menuliskan cerita. Karena memang awal waktu saya mengajukan proposal saya, beliau tidak, dari sponsor tidak membongkar sinopsis saya. Dia hanya menambah beberapa hal yang dan menurutku itu masih oke. Gak ada masalah. Dan memang saya juga punya semacam rule ya, semacam aturan kalau di khusus kami di Paulipu itu film memang kita tetap menerima film-film pesanan sponsor, tapi kita memang tidak mau mengerjakan film yang di luar idealisme kita. Oke. Ini saya garis bawain. Ya, saya udah memberikan pertanyaan dan kisi-kisi sama Hendro, tapi saya akan kejar tentang itu tadi. Kamu sebut-sebut idealisme.
seberapa pentingnya idealisme itu untuk seorang filmmaker? Kenapa kita harus punya idealisme gitu, Bro? Karena idealisme itu menurut saya sebagai roh ya, sebagai ruhnya kita dalam berkarya. Karena kalau ibaratnya kita sebagai ideologi dalam berpikir, karena sebagai mindframe orang bilang suara hati kita dalam berkarya. Karena dengan bercerita, dengan melalui gambar, orang akan tahu ini gayanya Hendro, ini gayanya Mas Dimas, ini gayanya ini. Dari situ karya-karya kita akan ditahu, oh ini film ini pasti gayanya ini sutradaranya. Karena dari kita cara bertutur, audiovisual, kamera dan sebagainya, itu dengan sudah dari memang betul-betul kita bercerita tanpa ada merasa harus terbatas, misalkan tadi keterbatasan teknis mungkin, tapi menurut saya idealisme yang saya tanam adalah bagaimana idealisme itu jangan terpaku atau takut dengan ini kalau sasaran pemerintah, ini adegan ini akan begini. Nah, jadi makanya itu menjadi ruh dalam saya ya, kalau dalam hal ini kita di Paulipo kita menerapkan itu betul-betul bahwa film adalah kebebasan berimajinasi, berkarya, sehingga jangan merasa aduh kalau saya buat adegan ini akan ditangkap misalkan, atau ini akan dipenjara. Ya. Kamu setuju nggak dengan pendapat ini, Bro? Ya. Kalau film itu adalah subjektivitas dari pembuatnya. Artinya gini, ketika seorang sineas itu memproduksi sebuah film, itu seperti sidik jari. Tadi kamu sebenarnya udah spill dikit ya. Tapi saya mau pertegas itu karena gini, kalau kita lihat kan lagi ada fenomena rame nih tentang yang namanya film final lah ya, kita sebut ya. Itu kan diprotes tuh. Katanya final bla 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 bla, film ini begini. Tapi kalau saya memandang itu, apa yang tadi kita bahas tadi, itu sebuah idealisme dari seorang penulis pembawa yang pada akhirnya menjadi sesuatu yang identik dengan dia. Nah, menurut pendapat kamu, apakah seorang filmmaker itu benar-benar harus melotok dari sisi itu tadi? Ya itu Menyampaikan kembali keresahan dari sudut pandangnya, subjektivitasnya, apakah harus begitu? Atau dia harus sangat berkompromi dengan hal-hal tadi, itu sponsor kah atau apakah gitu? Gimana menurut kamu? Jadi sebenarnya kembali ke filmmakernya sendiri, ke sutradaranya ya, sebagai pembuat filmnya. Terlepas dari kemudian film ini adalah pesanan dalam tekanan apapun, misalkan dalam tekanan negara, misalkan sampai ke hal berbau negara, kita melawan negara misalkan. Menurut saya filmmaker harus punya dia punya ideologi jelas dan dia berani menyampaikan dengan karya seni visual, dengan storytellingnya dia. Karena misalkan di beberapa negara seperti Iran, kita beruntung tinggal di Indonesia, Mas. Karena kita buat film melawan dalam tanda kutip lembaga-lembaga yang penting di negara ini, kita belum akan ditangkap untuk sampai ke kasus itu. Tapi di negara-negara yang lain itu kalau udah dikecium sinopsis bahkan trailernya itu kita langsung diciduk tuh. Ini kafe aja. Dan menurutku tadi kembali ke filmmakernya aja, perlu dan tidak perlu, karena itu memang kembali ke sebagai rohnya dia dalam berkarya. Kalau Mas Anggi ini saya kenal cukup, saya jauh, memang beliau saya ikuti dari awal beliau berkarya, dan saya kaget aja ketika kemudian dia masuk ke fiksi komersil. Pilihan ya kalau kayak gitu ya. Ya pilihan ya, nanti pada ujungnya akan kita akan diperhadapkan dengan kampung tengah dan sebagainya yang harus diperhadapkan, banyak yang harus dihidupkan. Tapi tadi yang saya bold dan underline menggaris bawain dari pernyataan adalah tadi seperti tema yang saya bikin di sini, film pendek itu bicara idealisme. Jadi kita setidaknya berangkat dari idealismenya dulu. Ya sebenarnya sih bukan film pendek aja ya, tapi film itu sendiri harus berangkat dari sebuah idealisme si kreatornya, gitu ya berarti ya. Iya.
Pakat ya. Nah, eh, kan kamu udah berjalan sekian lama nih. Kita pengen tahu deh, prestasi apa aja nih yang udah kamu dapat. Nggak usah merendah, tapi berdasarkan fakta aja. Kalau bilang tadi, saya anak dari pulau, nggak usah begitu-begitu. Tapi fakta yang sudah kamu dapatin, kamu mendapatkan prestasi apa saja gitu dari film yang sudah kamu Aduh, buat. Coba silakan di-spill, biar teman-teman pada tahu nih. sebenarnya sih malu mau disampaikan itu bang, karena belum banyak yang bisa Kamu pakai dibuat. baju kan nggak usah malu lah. Ya, ya kita ya pada akhirnya kan kalau teori Abraham Maslow bilang ya manusia ingin mendapat pengakuan ya salah satu levelnya. Ya, Nah, sebagai manusia biasa ya tentunya saya sama teman-teman berkarya ingin mendapatkan pengakuan. Kalau di film kita harus didapatkan orang bilang, oh Hendro ternyata punya karya dan dia mencapai beberapa hal. Dan alhamdulillah memang eh, dalam titik perjalanan panjang, panjang mhm, perjalanan saya dan teman-teman dalam berkarya film itu mhm, tahun 2021 itu kita mhm, alhamdulillah bisa dapat juara kedua setelah Aceh mhm. di film Akves. Eh, Terus, Akves ini ya Akves itu apa film KPK ya anti corruption film festival tahun 2021 oke. itu itu memang kalau untuk prestasi awal yang akhirnya membuat saya sadar ternyata membuat film jangan terpaku dengan teknis dan alat, tapi yang terpenting bagaimana cerita ini bisa relate, Hmm, bisa memacu banyak diskusi pemikiran termasuk kayak Vina kemudian belakangan banget. ya. Nah, akhirnya memang dengan gaya bahasa film yang sederhana dengan alat yang sederhana, saya berhasil meruntuhkan emosi para juri waktu itu. Itu dokumenter ya, Andro ya? Iya, itu dokumenter, Bang. Justru film pertama saya yang juara nasional itu film dokumenter, Bang. Nah, Judulnya apa, Andro? 2000 Dan eh, premisnya apa tuh premisnya? jadi film Sasaki ini sebenarnya bercerita tentang perjuangan seorang perempuan muda Mhm. yang mengabdikan dirinya di pedalaman di atas Halo Pak Ari. itu. Dia tidak dibayar dan semua dia berjuang. Hmm. Alhamdulillah ya eh, dia banyak melakukan banyak perubahan-perubahan di dusun itu dan anak-anak akhirnya sudah mulai banyak yang sekolah karena itu memang cita-citanya anak-anak itu harus dibuat sekolah. Nah, itu 2021. Oke. Kemudian iya 2022 itu saya Mhm. saya riset film sama teman karena memang kita basic dokumenter jadi kita riset lagi. Riset Mhm. riset riset eh 2023 awal itu iya sekitar awal-awal sebelum puasa sampai masuk puasa Mhm. itu saya ikut yang namanya program pengembangan cerita mas kayak pengembangan cerita gitu. Iya, iya. Iya itu kurang lebih 3 bulan ya kalau nggak salah 3 bulan itu dengan teman-teman senior dari Oh, Palu itu oke. mereka bimbing saya untuk menulis film fiksi. Mhm. Nah, tapi film fiksi yang saya tulis berdasarkan riset dokumenter yang saya pakai. Oh, jadi awalnya itu film dokumenter, Bener, tapi pada saat pengembangannya jadi fiksi. bener. Menarik itu. Iya, jadi akhirnya Kenapa waktu bisa saya begitu, dapat Bro? Mengikuti ya tuntutan dari kriteria lomba atau gimana? ya enggak. Jadi waktu itu memang awalnya saya tidak tidak tahu kan kalau ada lomba, Oh, ada kompetisi. Saya justru itu dia. lebih fokus eh, apa storytelling yang saya buat cerita ini bisa terstruktur dengan bagus Hmm, hmm. sehingga Ya, kalau kemudian saya akan produksi dan itu akan diproduksi maka oke, sudah Bro. sesuai dengan tahapan yang kita pakai Aha. yang kita pelajari. Nah, tepat bulan 5 2023 itu tiba-tiba Kemendikbudristek itu
langsung buka open proposal submit gitu. Hmm. Dengan syarat ya premis, terus sinopsis dan draft skenario satu ya, draft satu. Langsung mentor saya langsung sampaikan di grup. Ini dari Sulteng siapa-siapa mau ikut. Nah, kebetulan ya saya udah angkat tangan aja. Saya bilang udah, saya ajuin diri mau menang mau lolos atau tidak, yang penting ikut supaya dapat pengalaman. Yang menurut saya dapat pengalaman, masukan dari senior di Jakarta lagi sih. Ya udah, gas, kirim, submit proposal. Jadi di submit waktu itu di submit terus tiba-tiba dari 600 lebih proposal kita lolos ke 75 terpilih proposal. Nah, 75 disaring lagi jadi 50, kalau bukan 50 langsung ke 25 pas. Nah, 25 tim proposal yang diterima itu langsung ikut pelatihan intensif dari New York Film Academy Oke. yang Mentornya kebetulan langsung dari situ ya berarti ya? iya New York. dari NUV, ya dari NUV, dan kebetulan Rafael mentornya kita itu memang dia orang Netflix waktu itu, dan memang Hollywood style ya, kita Oke. saya bisa sangat struktur Hollywood style. Oke. Iya, Jadi kamu benar-benar belajar dari yang apa struktur dramatic structure yang teoritis ala Hollywood itu ya. Kan kita pernah iya, diskusi itu ya. Itu benar-benar benar, plek ketiplek. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa tuh? Benar-benar persis gitu ya, seperti yang udah pernah saya kasih juga ya. Bahkan lebih lebih asik gitu kan. Karena langsung dari orang Hollywoodnya ya. iya. Ya, kebetulan dia adalah salah satu ya di Netflix, jadi kita banyak sekali dapat insight dari dia untuk bagaimana Oke. menulis cerita skenario yang lebih bagus. Oke. Jadi setelah 25 itu Bang, seleksi lagi kan, hanya 10 yang mau diterima nih. Jadi 15 kebuang nih. Jadi Oke. kita waktu itu harus Zoom langsung sama 5 kurator. Nah, 5 kurator ini yang paling menegangkan karena mereka semua senior ternama yang di Jakarta lah, di Indonesia. Jadi memang ada kejadian lucu juga waktu mau Zoom Gimana tuh? jadwalnya. Jadi ada kan waktu saya kan jadwalnya habis asar nih. Nah, Ah, sialnya saya di kos saya itu mati, wifi-nya mati Bang. oke. Jadi saya harus pindah lokasi ke tempat teman saya. Nah, di tempat teman saya karena saya buru-buru, saya lupa bawa tripod. Jadi Terus? jadi HP saya itu saya harus taruh di atas toples. Terus saya ngezoom. Karena tempat teman saya itu ramai, jadi sangat mengganggu perjalanan Zoom. Jadi berapa kali saya ditegurnya kurator harus matiin mic karena ribut sekali di sekitar tempat saya Zoom itu. Hmm. Jadi saya banyak minta maaf ke kurator waktu itu. Saya bilang aduh, minta maaf karena di tempat saya harus pindah posisi, terus dapat sinyal bagus tapi ribut nih kan. Tidak mungkin saya suruh orang rumah situ, diam semua, saya lagi Zoom nih. Ya, tapi alhamdulillah waktu itu setelah selesai saya lega karena sudah menyampaikan pitching ya, karena itu pitchingnya Oke. pitching terakhir ya sebelum akan diseleksi 10 yang akan terpilih. Saya lega sih waktu itu karena saya sudah menyampaikan semua unek-unek alasan kenapa film ini cerita gitu bla bla bla. Ya udah, kemudian kurang lebih 2 minggu ya, kalau nggak salah 2 minggu setelah itu pengumuman, dan kita berhasil terpilih waktu itu. Terpilih, Sebagai? kita akan terpilih menjadi 10 tim yang akan diproduksi film. Akhirnya saya ketemu sama Bang Dimas kemarin di Jakarta kan, tahun Ya. lalu. Tahun ini lagi, Itu ya. tahun ini insya Allah kita ketemu lagi Bang. Tenang Siap. aja.
Saya samperin lagi di Jakarta. Ayo, apa dalam rangka apa kau ke Jakarta nih? Salah satunya film Oke. dan yang hal lain ya berkaitan politik. Wih, nanti kita bisa ketemu juga tuh teman-teman sama Roda Sinema tuh kita jadwalin. Bisa, bisa. Ya. Jadi teman-teman SMK ini yang banyak yang antusias gitu, bagaimana mau maju lah dalam film ini. Nah terus, Jadi setelah perjalanan panjang hampir selama 6 bulan itu akhirnya kita buat film dan itu dapat pendanaan langsung dari Kemendibutristek. oke, Saya ketemu dengan mentor-mentor terbaik yang diberikan oleh Kemendibutristek. Akhirnya saya bisa produksi pertama kali film pendek dengan betul-betul serius, dengan dikasih budget berapa itu bro? spill ya enggak budgetnya. Kalau budget itu kemarin dari Kemendibutristek itu 80 mas. Oh, mewah berarti ya? Ya 80 itu ya tanpa potongan pajak ya, karena pajaknya itu di tanda tangan waktu itu lebih lagi, tapi yang kita terima full 80. Itu luar biasa Kemendibutristek sih. Saya bukan promosi, tapi kalau menurutku Kemendibutristek sudah mulai melihat potensi-potensi anak-anak film di daerah dan dia berikan sekali peluang banyak pendanaan kalau anak-anak daerah itu mau berkarya. Ya. Surprise nggak sampai ke detik itu kamu bisa terpilih dan pada akhirnya kamu bisa memproduksi film itu tuh apa yang kamu rasain tuh? The dream come true? Eh, Hal pertama yang saya jadi kan waktu itu kan saya balik ya, saya udah nggak ikutin editing karena editing saya di Palu, saya by Zoom dengan teman-teman. Kita launching kemarin di Jogja di JAV. Saya pertama kali nonton film saya di bios di layar yang lebar, yang layar besar. Ternyata ada sesuatu yang menurut saya dulu saya waktu kecil saya nonton karya orang. Nah hari ini saya nonton film saya sendiri di bioskop. Dan ditonton banyak orang pula ya. Ya itu yang jadi saya tanpa saya sadar di samping saya mas, di samping tepat di samping kanan saya itu sutradaranya Woman of the Road Oh, yang pemenang FFV. Jadi dia nanya ke saya, Mas, ini film siapa yang nonton? Saya bilang, aduh, saya lihat, ih orang kayaknya saya kenal nih. Saya bilang, Mas yang ini. Iya. Waduh, saya bilang saya berseberangan sampingan sama anak timur sama-sama sih sebenarnya. Tapi jadi karena budaya kita tidak terlalu jauh, jadi kita cepat akrab. Jadi kita banyak diskusi berkaitan tentang pertukaran budaya, informasi, dan perkembangan film di daerah. Jadi film itu ada rencana akan di roadshow ke festival-festival di luar negeri kah? iya, karena memang kontrak dengan Kemendibutristek cukup panjang ya bang, dikasih waktu kita 1 tahun ya, 1 tahun berjalan, kita di backup langsung oleh Kemendibutristek. Alhamdulillah sekarang film ini lagi berjalan di beberapa festival. Tadi malam saya dapat kabar bahwa film saya dan teman-teman itu akan diputar di Bali International Film. Balinale film. Kalau tidak salah tanggal 6 bang di Bali. Apa judulnya bro tadi bro? Paulipo. Oh, Paulipo ya. Oke. Benar. Di Balinale Film Festival ya. Iya. Terus dikasih timeline-nya nggak? Akan dari sini kemana? Ke apa ada gitu? Satu yang kita bahas kemarin di Jakarta bang, tahun kemarin kita membahas sirkuit bang, ya membahas sirkuit festival. Ternyata festival-festival film internasional itu punya sirkuitnya sendiri dan memang para filmmaker kayak saya itu harus bisa membaca sirkuit. Oke. Nah, karena kenapa harus kita mampu membaca sirkuit? Jadi kenapa? Supaya kita tidak salah submit Salah film masukin. kita. Benar, ini film tentang
tentang misalkan apa, terus yang kita masukin apa gitu. Ya. Jadi setiap festival itu punya temanya tersendiri ya. Kita nggak Benar. bisa asal masukin gitu ya. Ya, jadi eh, kata senior saya, bukan berarti film kita jelek Jelek. kalau kita tidak. Bisa jadi film kita ya tidak cocok dengan tema yang mereka di sirkuit Ya. mereka. Jadi Makanya tema penting, visi dari festival itu pun kita harus pelajari ya. betul, sangat sirkuit pembacaan kita karena memang ada banyak sekali yang kita harus pelajari di sirkuit-sirkuit festival. Apalagi kita dapat tugas berat memang dari Kemendikbudristek itu eh, kita harus bisa tembus di festival-festival luar terutama. Kita Oke. di Cambuk situ sih sebenarnya. Selain Balines tadi yang menjadi sasaran dari Kemendikbudristek itu apa? eh yang pastinya mereka mengejar sebanyak-banyaknya festival, Bang, karena Oh, selain bisa menambah record ya, track record, kita juga sebagai pembuat film akan bisa lebih bertemu dengan banyak sekali pembuat-pembuat film di dunia. Nah, alhamdulillah mungkin 9 hari lagi akan dapat kurang lebih pengumuman sih. Karena ya mungkin 1 bulan ke depan ini, insya Allah sebelum Idul Adha akan ada pengumuman lagi untuk hasil submit kita ke festival internasional. ada festival-festival besar yang di apa namanya menjadi benchmark filmmaker kita kayak Busan, Toronto Film Festival, Cannes, ada nggak? Peluang ke situ? Eh, untuk tahun 24 ini, yang kalau ke Busan Festival di Korea itu yang lolos hanya satu, Bang, untuk film Indonesia, yang Basri and Salma, Bang. Sisanya KO. Oh gitu. Iya, saya kemarin udah dapat info di grup sih bisa gitu. Tapi ya menurutku saya kembali ke visi awal, saya sampaikan ke produser dan teman-teman. Visi awal sebenarnya kita adalah mau betul-betul membangun edukasi ke masyarakat yang ada di pesisir. Kalau kemudian kita masuk ke dunia festival film, itu sebenarnya adalah bonus perjalanan karya sih menurutku ya. Mhm. Tapi karena lagi-lagi karena ini adalah film yang disponsori, ya kita harus jalani tugas dan tanggung jawab kita sebagai pembuat. Oke. Nah ini menjelang akhir acara kita ada beberapa pertanyaan krusial tadi karena menyangkut ke tema kita film pendek, idealisme, potensi dan realitanya. Menurut kamu nih, eh, apakah kalau kita mengambil kesempatan ini, terutama untuk fokus di pembuatan film pendek, kamu bisa hidup dan menghidupi dirimu dari situ? Itu adalah pilihan ya kalau menurutku ya. Kalau saya kembali, kalau itu jadi pertanyaan buat saya secara pribadi, film pendek eh, menjadi jalan ninja seperti saya bilang, dan itu sangat membantu saya dalam ekonomi misalkan, Oke. karena misalkan dulu saya berharap, saya ingin tahu alat-alat film apa-apa saja yang dibutuhkan, standar-standarnya. Alhamdulillah secara step by step saya sudah bisa mengumpulkan barang-barang itu. Nah, Mhm. kemudian yang paling penting sebenarnya, film tidak hanya menggerakkan secara ekonomi, tapi ternyata bukan ekonomi saya, ternyata ekonomi kru misalkan ya saya. Yang dulunya di daerah saya film hanya dipandang sebagai, oh ini cuma hobi-hobi. Ternyata film ini bisa membawa dampak positif nama daerah, bahkan nama keluarga. Nah, itu karena kenapa kemudian penting juga kita harus masuk ke dunia festival, karena selain bertemu dengan banyak pembuat film, kita kan bertemu juga dengan para lingkaran-lingkaran dari film-filmmaker yang ada. Ya. Nah, dan memang alhamdulillah Bang, sejak Mhm. sejak kita
ikut program Lara Indonesiana, tahun ini saya lanjut udah dapat produksi lagi film. Bahkan tahun depan itu udah insya Allah tidak ada halangan saya dapat lagi produksi film-film. Oke. Jadi hikmahnya kamu pada akhirnya masuk ke dalam lingkaran berprestasi tadi, tentu kan itu bukan sesuatu yang keberuntungan ya. Pertama kalau saya lihat ada sebuah passion di situ yang itu kamu passionate, kamu telusuri dan kamu geluti sampai akhirnya ketemu hokinya. Nah, ketika hokinya sudah ketemu, itu makin membuka jalur kamu untuk eksis berarti ya. Betul. Eh, Seperti yang saya saat dulu mungkin Bang Dimas masih ingat, saya punya cita-cita untuk membangun semacam tempat nongkrong, tapi kemudian kita lengkap dengan peralatan, mesin editing, tempat storytelling, mengumpulkan seperti Iya. bank-bank ide. Kita punya kelas-kelas yang akan membagi step by step, sehingga teman-teman tidak lagi merasa saya ini ada cuma punya ide tapi tidak punya alat misalkan. Saya punya alat tapi tidak tahu editing, nanti ada kelas-kelas kita buat. Dan itu memang sejak 2 tahun belakangan saya sering buat kelas-kelas gratis berkaitan tentang bagaimana sebenarnya film itu bercerita dan film itu bisa menghasilkan cuan misalkan. Oke. Dengan seperti itu tadi, kondisi realita yang terjadi di Bangkep sendiri, Banggai Kepulauan itu, apakah menimbulkan sebuah spirit dan animo baru gitu? Kondisinya sekarang gimana nih? Kan saya udah lama gak kesana tuh. Apakah sudah jauh berkembang dengan semakin eksisnya kamu membawa vibrasi baikkah di sana gitu? Seperti apa sekarang kondisi di sana? Ya, yang pastinya ada banyak perubahan menurutku karena terutama di anak-anak sekolah Oke. dan anak sekolah tingkat SMA ya, karena SMA SMK kan punya festival film tingkat pelajar ya yang rutin. Alhamdulillah memang kita mulai fokus ke mereka dan mereka bisa berkarya meskipun mereka belum bisa go nasional, tapi mereka kemarin udah bisa ikut mewarnai di tingkat provinsi. Ya, memang saya bilang sama mereka, ya karena memang saya bilang ke teman-teman guru untuk bisa masuk ke nasional misalkan, cerita memang harus benar-benar unik Iya. nasional sehingga karya kalian itu betul-betul bisa dinilai otentik, apalagi dengan tema. Kalau festival itu kan selalu identik dengan tema-tema. Oke. Saya jadi kangen sama teman-teman di sana nih. Adia, Ruslan, Anto, Bang Yusuf. Gimana kabar mereka? Apa masih eksis dan semakin menggila dengan karya-karyanya? Alhamdulillah sih Anto sekarang kan udah jadi PNS nih. Oh ya, PNS Adia juga jadi PNS. Nah, Oke. tapi alhamdulillah dari teman-teman yang abang sebutkan tadi, Bang Anto itu jadi salah satu kru saya, terutama untuk syuting underwater karena kita banyak syuting underwater. Beliau memang ahli itu ya. Beliau expert, membantu sekali waktu adegan film di under bawah laut. Dia menjadi sutradara mata keduanya saya setelah, iya, karena hanya dia yang mampu masuk ke dalam air. Akhirnya saya pantau dari atas, kita pakai kode tangan waktu itu. Mantap. Ya alhamdulillah memang dari sekian banyak adegan kita buat, adegan underwater itu paling menegangkan karena hampir mati. Kenapa sih karakter kita. Anto yang turun tuh ya berarti dengan water kameranya ya. Iya, kebetulan memang mentor luar biasa. Anto juga cepat tanggap apa mau saya jelaskan. Saya mau shot seperti apa. Saya mau kebetulan juga dibantu Bang Butros waktu itu. Jadi mereka berdua yang turun di bawah air untuk memastikan gambar ini sesuai dengan kemauan kita di shortlist. Nah, kamu
menemukan kendala-kendala yang sangat krusial nggak dalam dua produksi film kemarin itu, atau hambatan lainnya yang membuat kamu agak sulit untuk eksis sebagai seorang sineas, terutama di Banggai ya. Saya nggak ngomong di Jakarta atau di tempat lain, tapi di Banggai Kepulauan sendiri. Terus bagaimana solusinya? Hambatan sih pasti ada ya bang, karena bahkan film-film besar pun hambatan ada. Kalau kembali ke saya, dengan berbagai keterbatasan, kalau untuk urusan teknis, kita selalu mencari. Jadi kita sebelum eksekusi, kita ada brief yang dimana briefing kita adalah mencari masalah. Jadi kita mencari masalah bang. Jadi memang salah satu mentor saya, Mbak Cumin itu menjelaskan, kalian harus cari masalah dulu. Oke. Temukan masalah kalian sebelum masalah itu terjadi pada saat kalian syuting. Jadi dengan shot list day-nya yang kita buat, kita coba cari masalah di setiap itu. Entah dia waktu, kalau dia hujan, kalau dia arus misalkan, atau kalau karakternya sakit, atau kenapa-kenapa. Nah, dia suruh gali sebanyak mungkin masalah, sehingga produksi kita betul-betul bisa dicari antisipasi penyelesaiannya seperti apa. Dan menurut saya hambatan itu selalu ada, jujur selalu ada, tapi saya orang yang termasuk fokus pada mencari alternatif penyelesaian. Karena menurutku dalam produksi-produksi film pendek dikejar waktu, timeline dari sponsor, terus itu bukan jadi kendala terbesar. Yang paling penting buat saya, pesan buat teman-teman yang mau buat film, temukan masalah sebelum kalian eksekusi film kalian. Ya. Jadi untuk menjadi seorang filmmaker itu malah harus cari masalah ya. Nggak boleh Benar, menghindari Pak. masalah. Jangan menghindari masalah, karena kan sutradara kan leader ya, dia Yes. leadership dalam timnya, jadi dia harus menemukan masalah sebelum masalah Orang menemukan dan- diri dia, Betul-betul. sebelum masalah menemukan dia. Ya. Harapan ke depan kamu sebagai seorang filmmaker gitu kan, terutama dari daerah yang tadi kamu bilang buntutnya yang dibilang tertinggal, apa harapanmu? Salam buat Om Ramdan dan teman-teman lain. Ya. Harapan saya lagi pada posisi bang, jadi gini, saya punya semacam apa ya, semacam dream, semacam mimpi dan target. Saya sedang menuliskan target saya lewat jalur-jalur khusus. Mungkin insya Allah 3 tahun lagi, 2-3 tahun ke depan bang, saya akan masuk ke film layar lebar pertama kali bang, film panjang. Saya catat, saya tunggu, dan undang saya di premiernya. Wah, jangan cuma premier bang, jadi kalau bisa jadi tim ya, jadi tim lah. Oh, itu saya tunggu juga. Karena Insya Allah ya sih. apa namanya, spoiler dikit buat teman-teman gitu kan. Saya sama Hendro ini intens berdialog gitu. Ada hal-hal yang sangat ingin kami garap bersama gitu. Tapi memang belum terwujud ya Hendro ya. Harusnya kemarin Benar bang. beberapa kali kita udah sempat mengarah ke production meeting, terus juga kita banyak sekali brainstorming ya dengan Hendro di sini dan kawan-kawan. Karena saya sendiri Hendro secara pribadi gitu ya. Ya kau tahu lah bagaimana pergerakan Indo Film Center itu ya. Jadi Indo Film Center ini dibangun atas dua pondasi, yaitu mengenai tentang kearifan lokal dan kebangsaan. Jika mau ikut boleh. Nah, Boleh. jadi kalau orang pada hari ini menganggap itu sesuatu konten yang berat, ya itu saya sudah sejak awal ya, puluhan tahun yang lalu, saya yakin Indonesia itu bisa dijual, punya nilai jual yang sangat tinggi untuk sebuah karya, terutama film. Nah itu terbukti dengan yang sudah kamu lakukan di Banggai, juga beberapa teman daerah yang
bisa mengeksplor dan mengeksploitasi dalam sebuah karya ya yang saya ketahui. Jadi kemarin saya buka kelas itu script writing itu dari seluruh Indonesia masuk gitu kan. Mereka cerita, oh saya tuh mau ngangkat cerita tentang ini di daerah saya. Oke, that's the point gitu loh. Ketika kita menyampaikan sesuatu dan ditangkap dan mereka mendapatkan apa namanya motivasi untuk itu, saya senang banget gitu. Maka ketika apa namanya saya diajak bangga terus ngobrol-ngobrol intens, saya bukan menunggu lagi tapi berharap dengan sangat, bahkan bukan cuma Banggai tapi ke semua daerah. Kenapa? Indonesia kaya luar biasa. Tertarik saya dengan apa kemarin itu tempat, salah satu contoh aja lah ya, yang di Banggai pun pasti banyak danau apa kemarin tuh, kamu dari mana kemarin? Danau Alani. Nah, kamu sudah kirim fotonya ke saya, itu indah banget, keren gitu ya. Dan itu kan satu dari sekian banyak ya, kayak waktu kamu ajak saya ke Pantai Mandel, Ya. saya melihat kagum sekali dengan pantai itu, tapi kamu bilang itu hanya satu dari sekian pantai yang tidak kamu kunjungi dan temukan. Itu baru satu potensi daerah di Banggai. Bagaimana dengan yang lain-lain di Ternate, di mana? Indonesia Timur, Indonesia Timur itu buat saya ya, dan beberapa sinias alamnya begitu indah. Di kamera itu lu cakep banget deh, nggak usah pakai filter, nggak usah pakai macam-macam ya. Kita cukup capture dari aslinya aja udah keren banget. Tinggal kita kemas dalam konsep storytelling yang baik. Itu akan menjadi suatu tontonan yang luar biasa. Amerika pasti akan kalah. Korea pasti bisa kita kalahin juga. Selama kita menyadari potensi yang ada di negeri kita dengan kekuatan storytelling yang baik. Gimana Bang? Setuju nggak? Iya, setuju sekali Bang. Karena memang kita tidak kalah bersaing sih sebandingkan dengan negara maju seperti Korea yang sudah sangat intens mereka memproduksi film. Memang kita butuh semangat yang double buat bisa mengangkat banyak hal, menceritakan banyak hal. Makanya tadi saya coba spoiler sedikit rencana-rencana saya 3 tahun ke depan ya. Jadi 2024, insya Allah 2027 saya akan masuk ke dunia layar lebar fiksi panjang pertama. Kemarin waktu di Jogja sih sudah sempat dipancing-pancing sih, ayo, tapi saya belum mau sih, karena saya masih ingin memperpanjang jam terbang dulu di film-film pendek dulu, biar saya bisa menemukan chemistry saya dengan tim, saya mendapatkan ritmenya juga, karena kita butuh beatnya, dapatkan beatnya, supaya ketika insya Allah sambil saya lagi godok, lagi erami, lagi mengeramkan cerita saya ini, saya lagi simpan-simpan untuk mengajukan ke film panjang, insya Allah, karena saya mengikuti beberapa kali layar Indonesia untuk film panjang, kayaknya ini bisa masuk kategori sih, karena ini unik, mengangkat culture, mengangkat isu sosial, dan kan menarik sekali kalau difilmkan secara fiksi, bukan hanya memperkenalkan tentang budaya, alam, tapi memang memperkenalkan bahwa wow, ternyata ada bahasa daerah ini ya di sini. Oh, ternyata masih ada di sana, kan begitu. Nah, Kira-kira seperti itu. itulah poin-poinnya gitu ya. Kita bicarakan idealismenya, potensi, dan realitanya ini harus sinergi. Ini dari Ramdan nih, keren nih. Ada sebuah spirit. Om Endro, kembangkan dan perkenalkan daerah Kabupaten Bangkep. Kalau saya rasa boleh, baru saya bergabung. Ini kawannya, satu Ya. tim juga ya. Ramdan ini salah satu teman saya, dan dia sekarang tinggal di Luwuk. Kebetulan ini ownernya, dia tempat tinggal itu habis bikin film panjang. Itu keren Oke. sih teman-teman, bagus sih. Ya. Oke, Keren sih. stok pertanyaan sudah habis dan kita tinggal punya waktu 2 menit. Mungkin dari teman-teman Dika dan teman-teman ada yang mau ditanyain sama Bang Indro nih, mumpung belum turun. Gimana? Atau yang lain mau sharing-sharing
Kita bisa Om panjangin Ramdan, dikit lah. Om Ramdan ajak-ajak saya bikin film lah. Dia minta diajak padahal dia yang harusnya ngajak kita ya, Andro ya. Yoi. Biasa kalau jagoan begitu kan. Merendah dulu ya. Ya kalau saya sih mana-mana aja. Yang penting kan kalau sekarang ya cuan aja. Iyalah. Jadi Di mana ya, kampanye belajar banyak. dari banyak orang ya. Kalau artinya gini, saya juga begitu, Bro. Jangan terlalu alergi juga lah dengan komersialisasi ya. Selama, Benar. selama kita bungkus dengan idealisme, kan semuanya kuncinya ya pada saat kita pitching ya pada produser atau pemilik modal, investor gitu ya. Kita bisa bergen kok, kita bisa tawar menawar di situ. Porsinya untuk idealisme berapa, untuk komersialisasi berapa. Bahkan kalau Betul. kita punya kemampuan pitching yang sangat baik, itu bisa terbalik loh. Mereka bisa Betul. biayai kita untuk sebuah idealisme yang kita punya. Nah, Benar, tinggal Bang. bagaimana kita mencoba mengkolaborasikan itu. Nah, ini Indro yang sedang saya persiapkan juga di Newbie Film Center. Bagaimana ilmu negosiasi, terus pitching, karena film itu Benar. sendiri kan sebenarnya kalau secara produknya itu kan penggabungan antara seni dan ilmu pengetahuan. Benar. Semua nyampur jadi satu. Bahkan kalau kita mau meningkat lagi kepada ngomongin film dari hulu ke hilir ya, setelah Benar. pendidikan, kalian produksi, nanti akan menjadi sebuah produk ini butuh dijual. Artinya Betul. yang menjual kalau bisa memang orang-orang yang punya mindset dan mentalitas bisnis. Benar. Mereka bisa membuat proposal bisnis, mereka jago bernegosiasi, mereka bisa menjual produknya dengan sebuah kemampuan yang memang bukan hanya satu revenue stream saja sebagai sebuah film yang diputar, tapi mungkin mereka bisa menjual yang namanya intellectual property-nya, brandnya dari film itu sendiri. Misalnya kayak film tahu kemarin tuh Paulipu, ini yang paling simple sederhana lah. Dari Paulipu itu nanti keluar merchandise yang bisa menjadi sesuatu yang punya nilai jual juga. Nah ini kan ngomongin bisnisnya. Newbie Film Center lagi coba meramu itu, tapi memang itu perjalanan panjang sekali. Pertama, saya belum punya sponsor untuk itu dan belum punya support yang besar untuk itu. Tapi saya yakin, apalagi dengan perkembangan teman-teman di daerah, suatu saat kalau tidak saya pasti akan ada orang yang bisa menjalankan itu, tidak masalah gitu. Tapi yang penting hari ini film pendek ini sudah menjadi sebuah realita yang harusnya kita bisa survive di situ. Kebetulan juga salah satu cita-cita saya sedikit terwujud dengan adanya OTT khusus film pendek. Kita juga sama-sama tahu kan lokalfilm.id. Nah perkembangannya seperti apa nanti di pekan-pekan ini atau nanti di hari minggu besok kita akan undang Mas Fauzi. Kita akan berbicara konsep lokal film dari hulu ke hilirnya terus sampai perkembangannya, karena lokal film di 20 Mei kemarin sudah masuk ke dalam 1 tahun perjalanannya. Kita perlu review nanti, kita perlu tanya nih, karena film kita ada di dia nih, ya kan? Iya. Sampai seberapa Nah, jauh kita kulitin nih, itu apakah ada yang benar-benar kita punya potensi untuk mengembangkan film pendek ini menjadi sebuah industri yang tersendiri gitu. Gimana yang lain, ada itu ada yang bertanya, pertanyaan Bang. atau Endro? Ada Oh, ini ada pertanyaan nih. banyak yang Endro, bertanya. saya mau tanya, bagaimana menentukan identitas dari gaya penyutradaraan atau dari penyusunan cerita? Rencananya kita mau buat film horor dan mau kolaborasi dengan ini lain lagi. Ini Ramdan, rencananya kita mau buat film horor dan mau kolaborasi. Jawab dulu tuh pertanyaannya si Richard tuh. Dika, Ini mungkin identitas. saya bisa, ya sebenarnya itu yang saya bahas dari awal ya. Kita harus punya ruh. Kalau saya selalu menyebutnya ruh dari sutradara ya sebagai orang di menunjuk dirinya dan ditunjuk oleh produser sebagai pembuat film. Gaya seorang sutradara banyak sekali. Saya tidak bisa bilang saya harus melihat ke siapa, tapi kembali itu harus insight, harus masuk ke dalam diri Dika sendiri. Jadi jangan mencoba melihat gaya orang lain. Kalau saya tipikal bukan pengagum
penganggur misalkan sutradara ABC. Kalau teman-teman saya di Jakarta, dia punya kiblat malah. Oh, saya kiblat Steven Spielberg. Saya kiblat ini, saya kiblat ini. Tapi ketika saya ditanya, Hendro, kiblatmu apa? Kiblat saya adalah diri saya sendiri. Tetapi saya banyak menonton dan membaca buku-buku yang berkaitan cerita atau cerita dari yang akan kita buat. Sehingga kenapa? Itu kita akan lebih masuk ke dalam diri kita dan menemukan gaya kita sendiri. Jujur, saya termasuk waktu di Jakarta ketika semua teman-teman punya kiblat sendiri tentang penyutradaraan, saya justru memasuki diri saya sendiri, masuk ke dalam diri saya sendiri, ibaratnya merenungkan dari referensi yang saya nonton, referensi yang saya baca, akhirnya saya menemukan gayanya. Jadi ketika saya presentasi, teman saya yang satu timbang, yang dari sekolah film di Jakarta, dia bilang, Mas Hendro, gaya ini gaya-gaya apa dia bilang itu yang dari ilmiahnya orang-orang film bilang. Sedang iya kah? Bilang iya, karena Mas Hendro presentasi dari gaya storytelling, pencahayaan, audio dengan gaya struktur yang Mas Hendro presentasi itu memang tipikal gaya realis misalkan. Realis yang pernah cerita sama Bang Dimas ya. Nah, tapi karena memang saya lebih banyak masuk ke dalam dunia saya, ingin lebih tahu kenapa film ini harus diceritakan dengan gaya apa, mau gaya dari saya atau gaya dari si kiblat yang kita mau pakai. Nah, itu sih kalau saya dari menyusun cerita, perbanyak baca buku, perbanyak nonton dari cerita-cerita yang serupa, sehingga kemudian renungkan, kasih jeda waktu untuk masuk ke dalam dirimu, seberapa jauh filmmu itu akan bercerita, karena dia akan menemukan gayanya sendiri sih menurutku. Kalau boleh dibagi dalam sebuah persentase nih, Bro ya, antara yang kita banget dengan referensi-referensi atau kiblat yang kau bilang tadi itu, berapa porsinya untuk membuat menjadi identitas baru bagi kita? Kalau saya justru kalau dipresentasikan saya 80%, 20% aja yang kita menonton. Tetapi 80% itu kita harus banyak ke diri kita sendiri. Karena itu adalah penentunya kita sebagai leader, sebagai sutradara pemula yang akan membuat karya film kita pertama. Kita yang akan menentukan gaya kita dalam shoot, dalam adegan, gaya bercerita lewat karakter yang kita hidupkan ya. Ini kan karakter mati kita angkat, kita hidupkan imajinasi. Kita buat dia bercerita dalam adegan sehingga film yang akan kita buat, film itu bisa bercerita dengan sendirinya dia hidup. Jadi tidak hanya sekedar cut dan sebagainya. Nah, malah menurutku film-film pendek dengan gaya realis, melepaskan karakternya, bercerita dengan dari kehidupan yang kita bangun, itu akan sangat menurutku, dia temanku bilang dari anak film Jakarta, dia bilang, Mas bikin filmnya kayak santai sekali ya, padahal filmnya Mas Hendro ini sangat serius, tapi kok jadi kayak aktor non profesional, tapi kok kenapa jadi kayak profesional? Ya karena tadi saya menghidupkan mereka, meyakinkan mereka bahwa jangan pernah berakting dalam cerita dalam film ini, tapi ternyata acting juga kan. Ngomong-ngomong acting, nanti saya ada diminta ngajar acting tuh di Sumatera nanti. Itu yang poinnya tuh, seorang sutradara harus bisa menggali acting pemainnya secara natural. Cara paling gampang adalah ya bahasamu tadi, jangan berakting. Artinya apa? Kalau istilah saya, acting is not pretending. Jadi namanya acting itu bukan berpura-pura atau berperan menjadi sesuatu, tapi jadilah si tokoh yang dimaksud tadi. Dan Mas tahu, Bang Dimas tahu nggak? Saya banyak nonton YouTube-nya siapa untuk kelas acting. Apa tuh? Dia baru-baru meninggal, almarhum tahun ini kalau nggak salah. Almarhum Mas Unru. Yayu Unru. Mas Yayu Unru. Oh, iya.
Almarhum itu emang aktor hebat itu Mas. Wah, saya banyak sekali mendapatkan insight dari YouTube-nya. Saya menyesal saya belum pernah ketemu langsung, beliau udah pergi. Tapi dari nonton YouTube-nya saya langsung bisa menangkap dan bisa praktek langsung ke aktor saya. Ya. Dan itu luar biasa sekali ilmunya. Menurutku Nanti ya bisa kalau dinonton. kalau kau ke Jakarta nanti, saya mau kenalin, insya Allah mudah-mudahan beliau ada sempat waktu. Aktor hebat juga. Ini ikon banget di tim. Namanya Mas Yos Rizal Manua. Itu guru acting saya gitu, Mas Yos ini. Dia punya satu pojok ruangan perpustakaan di IKJ di tim Taman Ismail Marzuki. Nah, itu bukan nggak kalah lagi ya, mungkin sama ya kemampuan dengan Mas Yos Rizal ini, hebat beliau itu. Bagaimana saya belajar banyak dari Mas Yos. Nah, kita sebagai sutradara harus tidak perlu menjadi expert, tapi kita tahu bagaimana berakting yang sempurna. Nah, besok yang saya mau sampaikan ke permintaan teman yang mengajak saya bilang, gue bukan aktor, bukan real actor, plus juga bukan real director. Basic saya, DNA saya adalah writer, gitu loh. Tapi kebetulan bisa mendirect, kebetulan pernah bermain. Jadi yang saya sampaikan di dalam pelatihan acting nanti adalah manipulated acting, kalau saya bilang gitu. Jadi kita memanipulasi acting supaya terlihat wajar. Itu yang tadi kan, saya bukan aktor, saya bukan ahli, tapi saya berusaha untuk mendirect orang supaya dia bisa terlihat realis. Kemampuan ini harus digali. Kita lanjut Mas, pertanyaan lain. Nah, itu dari Ramdan. Sebenarnya Ramdan, saya bisa ulangi lagi. Sebenarnya untuk membuat film, sebelum melakukan eksekusi, temukan banyak masalah. Memang harus ada brief khusus ya, briefing. Saya sempat diskusi lama Om Ramdan sama Kaledi. Kita saya bercerita panjang sampai tengah malam membahas tentang filmnya teman-teman Ilu kemarin yang tayang, Texas One. Saya cuma bilang saya apresiasi sebagai anak daerah teman-teman sudah jauh melangkah, jangan terfokus dengan masalah, tapi pesan saya temukan masalah di awal sebelum teman-teman eksekusi. Semakin menemukan masalah, saya yakin film kalian akan betul-betul bisa bercerita dengan baik. Ya, setuju. Nah, saya coba baca dari Ramdan ini. Jadi, Ramdan kemarin rencananya kita mau buat film kolaborasi dengan karena pengalaman untuk film pertama kita yang tayang di layar lebar banyak sekali kesalahan. Jadi kita memperbaiki ke depannya, terutama di audio yang penting sekali. Betul, setuju. Kadang-kadang ya, sinias pemula bahkan saya gitu ya, dulu waktu pertama kali seringkali mengabaikan aspek audio tuh. Padahal itu penting. Karena kan kita nih audio visual ya, jadi harus perfect. Kita harus bisa menerjemahkan membuat dunia baru di dalam framing. Jadi itu harus realistis sekali. Setidaknya penonton bisa yakin bahwasannya ada sebuah kehidupan di luar kehidupan imajinasi dia. Yaitu di mana, di frame. Gitu. Itu tadi sih kalau menurutku temukan sebanyak mungkin masalah di awal-awal biar dibahas. Setiap divisi membahas kemungkinan masalah yang akan muncul sehingga sutradara dengan kemampuannya dibantu produser untuk memberikan pandangan, mencari solusi dengan cepat, praktis, menyelesaikan masalah sebelum masalah itu terjadi. Makanya waktu Kaledi nonton film saya di Pulau Tembang, Om Ramdan, dia kagum sekali sama audionya. Wow, ini film-film kelas bagus. Ya saya bilang ya tidak. Kita udah berdebat lama masalah, dibahas tuntas masalahnya. Malah sampai kita membahas cahaya, Mas. Bayangkan setiap shoot, setiap adegan kita udah bahas cahaya apa yang kita pakai di sini. Di setiap shoot. Kita udah tuntaskan semua, Mas. Kita sudah bahas betul masalah-masalah. Masuk ke color gradingnya ya, berarti ya. Benar, Mas. Kita udah bahas habis tuntas. Kita sudah bahas habis di setiap. Bagus.
Oke, kalau kita teruskan ini yang jadi sebuah diskusi yang menarik. Mungkin kita perlu pikirkan part keduanya nanti, pembahasan yang lebih teknis mungkin. Pengalaman-pengalaman Endro ini mahal nih. Kawan-kawan Ah, seperti Dika harus bisa untuk belajar banyak. Nih, izin memperkenalkan film pertama kami dari Roda Cinema dengan judul Aku, Kamu, dan Kata. Oh, silakan. wow. Silakan. Dika nanti bisa akan berkomunikasi di sosial medianya Bang Hendro ya. Gimana tuh Ndro? Kalau Instagram apa Ndro? Instagram saya apa ya? Tunggu ya bang, saya off dulu. Lupa saya bang. Nanti bisa bisa lihat deh dari saya. Silakan diperkenalkan di sini Dika dan nanti saya masih menunggu undangannya nih. Ya, kita diskusi bareng lagi yang lebih asik. Dan saya juga mau lihat hasil karya kamu di sini. Loh, Hendro menghilang sinyalnya atau memang sudah turun terkena batas waktu? Kita tunggu beberapa saat lagi. Oh, ini dia. Kenapa, Bro? Nggak tahu. Ah, Ya, oke ya. Eh, oh ya, silakan. Anytime. Yang penting kasih waktu yang jangan dadakan ya. Yang ya, asik sih ya. kita kopdar ya. Kalau lewat apa online agak susah. Saya tunggu itu. Dan terima kasih buat yang masih bertahan sejauh ini selama 1 jam mendekati 1 jam 30 menit ya. Iya, 1 menit lagi 1 jam 30 menit. Terima kasih, Brother Hendro Sembiring. Terima kasih Ditunggu bang. juga karya-karyanya dan kalau ke Jakarta kabarin kita ngobrol-ngobrol Ya, lagi. Kalau kemungkinan kemarin saya ngobrol dalam kondisi yang tidak tenang, mudah-mudahan nanti tidak ada masalah. Kita ngobrol bisa lebih asik. ya. Insya Allah sih saya besar kayaknya mau ke Oke, Jakarta di setelah Lebaran kayaknya bang. lebaran Menunggu apa? spot Lebaran Idul Adha. Setelah Idul Adha saya ke OTW sih. Oh, dalam waktu dekat ini berarti ya? Oke, saya tunggu, Ya bro. nanti coba saya. Soalnya sih saya masih menunggu sponsor Sip, mengirimkan sip. bagaimana bagaimana Adakan kan. waktu khusus lah kalau bisa nih sama di KCS nih. Pasti dia pengen banget ketemu kamu nih. Itulah saya akan coba perpanjang waktu di sana untuk ya karena memang alhamdulillah memang seperti kalau di pas tahu kemarin tahun ini kan saya lagi dapat eh, Mhm. kerjaan film dari Belanda kan untuk eksekusinya dan itu lumayan waktu yang panjang karena memang eh, saya pendekatannya saya pakai dari storytelling Nat Geo jadi memang agak lama sih untuk baru untuk saya memang step by step shootnya nggak langsung kejar full 1 2 hari memang saya menunggu momen dan waduh tau lah kan bang kalau film dokumenter dengan directnya bagaimana. Ya, ya. Oke, karena waktu juga yang harus memisahkan kita di sana Ya berarti sudah jam 10 ya, menjelang setengah betul 11 ya, Andro ya. ya mau sebelas Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti dalam waktu sesegera mungkin di ya Jakarta dan juga kalau setelah itu akan ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan bareng-bareng termasuk dengan Bang Ramdan nih ya. ya keren Semoga bang Ram kita bisa kolaborasi bersama. jangan bosan-bosan bang Ramdan gas lah. Terima kasih untuk semua dan salam sinema Indonesia tetap idealis dan maju terus mengangkat potensi di daerahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.